Saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam hari biasa pekan biasa yang ke-21. Hari ini kita dan gereja memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, seorang martir. Kita akan dengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus 6:17 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodeslah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman terkasih, dalam peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, secara sederhana, jangan cepat untuk menaruh dendam kepada banyak orang, kepada orang lain. Ketika orang lain mengatakan sebuah kebenaran tentang diri kita. Maka itu yang menjadi penting bagi kita, bahwa ada begitu banyak masukan yang mungkin itu benar tapi menyakitkan. Maka hati-hatilah untuk menaruh dendam kepada seseorang, orang lain yang sungguh baik, itu menegur kita dalam sebuah kebenaran. Dan efek dari dendam itu begitu sangat panjang dan dalam, bahkan juga bisa menghancurkan orang lain dan juga diri kita sendiri sebagai seorang pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari sebetulnya dari sosok
kematian Yohanes Pembaptis yang dirayakan kematiannya hari ini. Saya teringat dengan sebuah istilah Latin yang mengatakan veritas et humilitas, yang artinya adalah kebenaran dan juga kerendahan hati. Ini sebetulnya dua keutamaan yang ditampakkan, dua keutamaan dasar yang ditampakkan dalam seluruh kehidupan figur Santo Yohanes Pembaptis yang kita kenangkan wafatnya hari ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Satu hal yang pasti teman-teman terkasih. Memperjuangkan kebenaran seringkali itu penuh dengan yang namanya resiko. Maka untuk menjalankannya, perlulah dibarengi dengan kerendahan hati seperti yang dilakukan juga oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Dia yang datang kemudian daripadaku dan membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Aku tidak layak. Dan dua semangat dasar inilah yang membuat Santo Yohanes Pembaptis tidak takut dalam menghadapi resiko, sekalipun harus mengorbankan hidupnya atau nyawanya sendiri. Maka saya mau menawarkan 3 pola S yang mesti kita mau terus perjuangkan dalam menuju kepada kebenaran dan juga kerendahan hati, sehingga kita dapat bisa menjadi figur seperti Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini. S yang pertama adalah sederhana. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis sendiri adalah anak dari Elisabet, sepupu dari Maria, ibu Yesus. Ayahnya yaitu adalah Zakaria, yang adalah seorang imam. Dan Yohanes kerap disimbolkan dengan seorang pertapa yang mengenakan pakaian dari bulu domba. Masa kecilnya tidak banyak diketahui, kecuali ketika masih dalam kandungan Elisabet, ia melonjak kegirangan sewaktu Maria berkunjung ke rumah ibunya. Ia kerap hanya memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan ingat juga, makanannya hanyalah belalang dan madu hutan. Pengalaman inilah saya menekankan tentang bahwa hidupnya hidup yang begitu sederhana. Itu pola yang pertama S-nya. S yang kedua adalah sabar. Teman-teman, tak lama setelah pembaptisan Yesus, Yohanes itu dipenjara karena mengecam pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudara sepupunya. Dan kisah ini dicatat dalam ketiga Injil sinoptik. Apa saja? Matius, yaitu Matius 14, 1-12, Markus 6, 14 sampai 29, dan juga Lukas 9, 7 sampai dengan 9. Dan sebelum dipenjara, kita melihat bahwa Yohanes muncul sebagai seorang pengkhotbah ulung yang luar biasa. Ia berkobar-kobar mewartakan kebenaran di tepi sungai Yordan, dan juga dengan sabar terus-menerus berseru, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Itu S yang kedua, sabar. S yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah setia. Dalam Katekismus Gereja Katolik bab 2, Misteri Masa Kecil dan Kehidupan Yesus yang Tersembunyi, nomor 523 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung. Ia diutus untuk menyiapkan jalan baginya. Sebagai nabi yang maha tinggi, dilukiskan dalam Lukas 1:76, ia menonjol di antara semua nabi.
Ia adalah yang terakhir dari mereka, dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Ia sudah bersorak gembira dalam rahim ibunya mengenai kedatangan Kristus dan mendapat kegembiraannya sebagai sahabat mempelai. Ia dilukiskan dan ia lukiskan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia dan memberikan kesaksian untuk dia melalui khotbah-khotbah yang luar biasa, melalui pembaptisan pertobatannya, dan akhirnya melalui mati syahidnya. Itu 3 hal yang bisa kita perjuangkan untuk kita untuk mempunyai 2 sikap utama dasar, yaitu kebenaran dan kerendahan hati. Dengan kata lain, pada zaman sekarang saya mau mengajak dan menekankan sangat dibutuhkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang setia untuk berani memperjuangkan kebenaran. Kesetiaan kita akan diperteguh oleh janji kesetiaan Tuhan sendiri yang selalu menyertai kita. Semoga pemerenungan kali ini membantu kita untuk bisa menemukan inspirasi, juga bisa menemukan sesuatu yang baik untuk kita perjuangkan dalam hidup ini. Terlebih tadi apa? Memperjuangkan 2 sikap utama dasar, kebenaran dan juga kerendahan hati lewat 3 pola S, sederhana, sabar, dan juga setia. Terima kasih, selamat menjalani hari ini, dan kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita semua, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih itu segala usaha-usaha baik yang mau kita perjuangkan dan upayakan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam temugan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi. Bye-bye.